Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman semua. Kali ini saya membuat latihan soal UPPPG PGSD terbaru tahun 2021. Meskipun sederhana, semoga dengan latihan soal ini dapat bermanfaat untuk kelulusan UKM PPG tahun 2021. Selamat menyimak dan selamat belajar. Nomor 81. Perhatikan statement berikut ini. 1. Vitamin B ada pada sayuran dan buah berwarna kuning merah berfungsi sebagai pertumbuhan tulang dan gigi. 2. Vitamin B12 ada pada susu dan telur berfungsi sebagai metabolisme sel dan pertumbuhan jaringan. 3. Vitamin E ada pada kecambah dan susu, berfungsi untuk memelihara kesehatan mata. Vitamin D ada pada susu dan minyak ikan, berfungsi sebagai pembekuan darah. 5. Vitamin K ada pada hati dan daging, berfungsi untuk membentuk eritrosit. Hubungan yang benar antara nama, sumber, dan fungsi vitamin adalah pernyataan. Yang benar itu yang nomor 2, jadi jawabannya adalah B. Nomor 82. Pak Doni akan memulai pembelajaran materi menulis cerita. Tujuan pembelajaran yang disusun antara lain siswa mampu menuliskan cerita dengan memperhatikan unsur-unsur cerita. Sebelum menulis, Pak Doni mengulang sekilas materi unsur cerita. Agar pembelajaran menarik perhatian siswa, Pak Doni ingin menggunakan media. Berikut beberapa pilihan media yang disediakan oleh Pak Doni. Yang pertama, kumpulan cerita. Yang kedua, LKS cerita bergambar. Yang ketiga, Salindia bersuara. Yang keempat, video pembacaan cerita. Media pembelajaran yang cocok untuk tujuan pembelajaran tersebut terdapat pada nomor. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya, yaitu siswa mampu menuliskan cerita dengan memperhatikan unsur-unsur cerita. Jadi media pembelajaran yang cocok adalah 1. Kumpulan cerita dan 2. LKS bercerita gambar. Jadi isinya itu yang B, kumpulan cerita dan LKS cerita bergambar. Nomor 83. Bu Kaila ingin membawa peserta didik ke dalam situasi nyata atau real dan menjelaskan hubungan antara pengetahuan dan kehidupan peserta didik sebagai bagian dari anggota masyarakat. Bu Kaila menjelaskan menggunakan media gambar. Peserta didik kurang tertarik dengan media tersebut dan hasil belajarnya pun rendah. Permasalahan di atas dapat diatasi dengan A. Pendekatan lingkungan, B. Pendekatan kuantum, C. Pendekatan kontekstual, D. Pendekatan sosial kemasyarakatan, dan E. Pendekatan konsep. Jadi dari permasalahan di atas, bila Bu Kaila ingin membawa peserta didik ke dalam situasi nyata, dapat diatasi dengan cara C. Pendekatan kontekstual. Jadi jawabannya adalah C. Pendekatan kontekstual. Apa itu pendekatan kontekstual? Pendekatan kontekstual sebenarnya berakar dari pendekatan konstruktivistik yang menyatakan bahwa seseorang atau siswa melakukan kegiatan belajar tidak lain adalah membangun pengetahuan melalui interaksi dan interpretasi di lingkungannya. Sudah jelas ya dari penjelasan tersebut. Nomor 84. Raihan adalah siswa kelas 2 SD, memperoleh hasil evaluasi akhir dalam pembelajaran IPA sebagai berikut. Hampir semua teman sekelas Raihan menerima hasil yang serupa. Hanya sedikit siswa yang memperoleh predikat A dan B pada keterampilan tersebut. Rumusan kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan guru berdasarkan hasil evaluasi akhir Raihan adalah A.
menyiapkan pembelajaran remedial. B. Berinovasi dengan alat peraga bilangan yang baru. C. Melakukan refleksi atas pembelajaran bilangan yang telah dilakukan. D. Menganalisis dugaan penyebab dan merencanakan perbaikan pembelajaran pada materi selanjutnya. Yang E. Memberikan materi pengayaan karena deskripsi evaluasi tersebut menunjukkan adanya keterampilan peserta didik yang kurang tercapai. Karena KKM telah tercapai, hanya saja banyak yang predikat nilainya cukup, jadi perlu pengayaan. Ini cukup jelas ya. Kegiatannya itu adalah memberikan pengayaan, yaitu jawabannya adalah E. Nomor 85. Pada saat menyusun rencana pembelajaran, Pak Ramdan menulis indikator KD pada muatan matematika kelas 5 sebagai berikut. Melakukan perkalian pecahan desimal. Aktivitas yang dapat dilakukan Pak Ramdan untuk memulai mengajar pada materi tersebut dapat berupa A. Memeriksa kesiapan peserta didik untuk belajar perkalian desimal. B. Mengingatkan kembali bilangan desimal dan operasi penjumlahannya. C. Menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan desimal dan operasi perkaliannya. D. Memberi soal tentang perkalian pecahan desimal untuk memeriksa kemampuan awal peserta didik. E. Memutar video tentang motivasi peserta didik agar pantang menyerah terkait dengan pecahan desimal. Nah, di sini kegiatan untuk memulai mengajar. Nah, di sini berarti kegiatan awal pembelajaran. Jadi isinya yang C, menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan desimal dan operasi perkalian. Nomor 86. Ada beberapa orang tua siswa yang mengeluh karena anaknya kesulitan mengikuti pelajaran secara online untuk pembelajaran matematika. Sebagai seorang guru, yang akan Anda lakukan adalah A. Mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. B. Meminta para siswa untuk mempelajari materi yang ada di media online. C. Meminta siswa untuk mengerjakan contoh latihan soal yang ada di buku. D. Menasehati para siswa yang kesulitan untuk tetap rajin dan tekun belajar. E. Meminta orang tua membelikan buku pelajaran yang menunjang pelajaran. Jadi untuk sebagai seorang guru, yang akan Anda lakukan adalah yang A. Mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. Nomor 87. Pak Made, guru SD kelas 5 di Bali, akan melakukan tindakan dengan menggunakan media gambar seri di kelas. Pak Made merasa perlu melakukan itu karena kemampuan menulis karangan peserta didiknya pada muatan mata pelajaran bahasa Indonesia rendah. Dalam proposal PTK yang disusun Pak Made, hipotesis dari rumusan tindakannya adalah A. Penggunaan media gambar seri tidak dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia. B. Media gambar seri bagi siswa kelas 5 SD dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia. C. Variasi penggunaan media gambar seri bagi siswa kelas 5 SD dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia. D. Pemanfaatan media gambar seri yang bagaimanakah yang dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia? E. Penggunaan media gambar seri secara berpasangan dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia siswa kelas 5. Jadi di sini ada kata kuncinya itu dalam proposal PTK adalah hipotesis yang akan dirumuskan. Arti dari hipotesis itu adalah proposisi atau dugaan yang belum terbukti. Jadi untuk jawaban dari nomor 87 adalah yang B. Media gambar seri bagi siswa kelas 5 SD dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia. Nomor 88. Penduduk desa Sukamulya terkenal dengan usaha pembuatan batu bata merah.
dan pengrajin gerabah yang dilakukan secara turun-temurun. Para pembuat batu bata membakar batu bata dengan menggunakan sekam untuk menggantikan kayu bakar. Kegiatan yang dilakukan penduduk dalam pembuatan batu bata bertujuan untuk A. menambah produktivitas, B. menambah nilai guna barang, C. menghasilkan barang dan jasa, D. meminimalkan biaya produksi, dan E. memperbesar ukuran produksi. Jadi ini cukup jelas jawabannya adalah D. meminimalkan biaya produksi. Ya, dari menggunakan sekam untuk mengganti kayu bakar. Nomor 89. Tulang hulu atau manubrium sebagai salah satu tulang penyusun rongga dada merupakan tempat melekatnya. A. Tulang rusuk yang kedua dan terletak paling bawah dari tulang dada. B. Tulang rusuk yang pertama dan terletak paling bawah dari tulang dada. C. Tulang rusuk pertama dan kedua serta terletak paling atas dari tulang dada. D. Tulang rusuk ketiga sampai ketujuh dan terletak di bagian tengah tulang dada. E. Gabungan tulang rusuk ke-8 sampai 10 dan terletak di bagian bawah tulang dada. Nah, di sini kata kuncinya adalah tulang hulu atau manubrium. Dapat diartikan bahwa tulang hulu atau manubrium terletak di bagian atas dari tulang dada, yang merupakan tempat melekatnya tulang rusuk yang pertama dan kedua. Badan atau gladius corpus terletak di bagian tengah, merupakan tempat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ketujuh. Gabungan tulang rusuk ke-8 sampai 10. Jadi, dari pengertian tersebut, kita dapat menemukan jawabannya itu adalah C. Tulang rusuk pertama dan kedua serta terletak paling atas dari bagian tulang dada. Nomor 90. Seorang guru kelas 3 SD menyusun rencana pembelajaran dengan KD berikut ini. Memeragakan kalimat saran. Agar dapat memenuhi prinsip pembelajaran abad 21, salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dan mencerminkan penerapan 4C dan HOTS adalah A. Semua kelompok saling mengomentari. B. Setiap kelompok menulis kalimat saran. C. Siswa menyimak contoh-contoh kalimat saran. D. Siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. E. Siswa berkelompok dan menyampaikan kalimat saran yang dibuat. Jadi ini kata kuncinya adalah 4C dan unsur HOT. Jadi jawabannya adalah E. Siswa berkelompok dan menyampaikan kalimat saran yang dibuat. Jadi kalimat HOTS-nya itu adalah dibuat atau membuat. Nomor 91. Apa yang akan Anda lakukan jika sekolah Anda mengagendakan acara pentas seni di sekolah dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut? Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. A. Menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. B. Melibatkan semua guru menjadi panitia acara pentas seni sehingga pelaksanaannya menjadi ringan. C. Menolak tugas karena belum berpengalaman dan tidak memahami acara pentas seni. D. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. E. Menolak tugas dengan alasan ada guru lain yang lebih mampu dan berpengalaman. Jadi jawabannya di sini adalah D. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Nomor 92. Di bawah ini adalah beberapa dampak positif globalisasi. 1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 2. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 3. Mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi. 4. Terwujudnya jaminan hak asasi manusia oleh suatu negara. 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat. 6. Meningkatkan demokrasi dan transparansi dalam pemerintah. 7. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 8. Terwujudnya kebebasan yang bertanggung jawab sehingga dapat mendorong kreativitas masyarakat. Di antara dampak tersebut, yang termasuk dampak positif globalisasi di bidang ekonomi, yaitu
1. Meningkatkan kemakmuran rakyat. 2. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 3. Mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi. Dan 7. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 93. Kewibawaan seorang guru akan terpancar dari ketaatannya terhadap aturan yang berlaku dan kesepakatan yang telah dibangun bersama. Perwujudan dari ketaatan tersebut dalam tugas kesehariannya adalah A. Menambah waktu pelajaran karena terlambat masuk kelas. B. Memberi sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. C. Mengurangi nilai siswa karena sering terlambat sekolah. D. Melarang siswa yang terlambat untuk mengikuti pelajaran. E. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu. Itu cukup jelas ya, dari ketaatan seorang guru itu adalah memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 94. Siska adalah siswa kelas 6 yang paling pandai di kelas Anda dan pada suatu hari mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa masuk sekolah selama beberapa hari. Tindakan Anda sebagai guru kelas adalah mengajak siswa yang satu kelas dengan Siska untuk A. Berempati semoga Siska cepat sembuh. B. Menjenguk Siska di rumahnya ketika sakit. C. Memberi nasihat agar Siska semangat belajar. D. Mendoakan dan mengajak Siska segera masuk sekolah. E. Memberi nasihat agar lebih berhati-hati ketika di jalan raya. Jadi jawabannya adalah B. Menjenguk Siska di rumahnya ketika sakit. Nomor 95. Diketahui sebuah besi bersuhu 220 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 kg air bersuhu 16 derajat Celcius. Setelah beberapa saat, terjadi kesetimbangan suhu air dan besi sebesar 20 derajat Celcius. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Massa besi sama dengan massa air. 2. Massa besi lebih besar daripada massa air. Dari hasil perhitungan dengan rumus didapat massa besi 3,73 kg. Lebih besar massa air 2 kg. 3. Massa besi lebih kecil daripada massa air. 4. Kalor jenis besi lebih besar daripada kalor jenis air. 5. Kalor jenis besi lebih kecil daripada kalor jenis air atau sudah beku. Pernyataan yang benar berdasarkan data tersebut adalah, jadi jawabannya itu adalah B, 2 dan 5. Nomor 96. Perhatikan kutipan cerita berikut. Suatu hari di negeri dongeng, pengawal istana kaget karena taman istana berantakan. Ada yang memetik daun-daun tanaman. Tak jauh dari sana, para kurcaci sedang bermain bola di halaman istana. Pengawal istana curiga, jangan-jangan mereka yang memetik daun. Oki dan Pelip kesal karena dituduh oleh pengawal istana. Pelip lalu mengajak Oki untuk mengerjai pengawal istana itu. Oki mencuri tongkat wasiat Nirmala. Bim salah bim, tapi malah Oki yang terkena mantranya sendiri. Dia terbalik memegang tongkat wasiat itu. Oki berubah menjadi tikus dan dikejar-kejar oleh Gos kucing Glegek. Oki meminta tolong kepada Dino dan mereka kabur. Pengenalan dan karakteristik tokoh dalam kutipan cerita tersebut ditunjukkan dengan cara A. Lakuan para tokoh, B. Dialog antar tokoh, C. Aksi para tokoh, D. Narasi oleh penulis, dan E. Reaksi tokoh lain. Jadi jawabannya adalah D. Narasi oleh penulis. Nomor 97. Mata pelajaran IPS yang diajarkan di kelas 4 SDN Merdeka Belajar tentang materi bumi dan angkasa dilaksanakan pada jam terakhir setiap hari Kamis. Seringkali pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya peserta didik yang menguap dan mengantuk, ogah-ogahan menerima materi. Situasi kelas gaduh karena banyak peserta didik yang berbincang-bincang. Saat dilakukan penilaian, hasilnya mengecewakan karena nilai hasil belajar selalu rendah
dan mayoritas siswa berada di bawah KKM. Perbaikan pembelajaran harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas 4. Upaya guru yang relevan adalah menerapkan model pembelajaran A. Talking stick, B. Kooperatif, C. Inquiry, B. Berbasis masalah, dan E. Proyek. Jadi jawabannya itu adalah kooperatif. Nomor 98. Pada pembelajaran 3 subtema 1 manusia dan lingkungan di kelas 5 SD terdapat indikator muatan PPKN. Mengidentifikasi budaya daerah. Materi pokok yang dapat dipilih adalah A. Lagu Rumah Bentang Uluk Palin, B. Asal daerah Rumah Bentang Uluk Palin pada peta Indonesia, C. Warna pilihan suku Dayak pada gambar Rumah Bentang Uluk Palin, D. Rumah Bentang Uluk Palin yang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak, E. Penulisan ciri-ciri rumah bentang uluk palin yang sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Jadi materi pokoknya adalah yang D. Rumah bentang uluk palin yang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Nomor 99. Pada pembelajaran 4, subtema 1 kelas 5 SD, sehat itu penting. KD PPKN yang tertulis adalah 3.2 memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Media yang tepat untuk KD subtema tersebut adalah A. Torse tubuh manusia, B. Foto dampak merokok, C. Video dampak pandemi, D. Gambar peredaran darah, E. Tabel data persebaran kondisi kesehatan. Jadi jawabannya itu adalah B. Foto dampak merokok. Nomor 100. Peserta didik dapat menyusun pedoman wawancara secara sederhana. Rumusan instrumen penilaian psikomotor yang relevan adalah A. Buatlah pedoman wawancara sederhana untuk mewawancari orang tuamu. B. Buatlah macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. C. Tuliskan bagian-bagian dari pedoman wawancara yang benar. D. Jelaskan macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. E. Jelaskan komponen-komponen dalam menyusun pedoman wawancara. Jadi jawabannya adalah A. Buatlah pedoman wawancara sederhana untuk mewawancarai orang tuamu. Nomor 101. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Sekitar 127.000 tahun lalu, selama periode interglasial terakhir, suhu Arktika meningkat sekitar 2 hingga 6 derajat Celcius, melelehkan semua es di laut di kutub utara bumi. Kala itu, pohon kayu keras seperti oak dan hazel dapat tumbuh di wilayah yang sekarang kita sebut lingkaran Arktika. Kini, sebuah studi terbaru menggunakan pemodelan iklim dari Met Office Hadley Center Inggris memungkinkan ilmuwan untuk membandingkan es laut Arktika selama periode interglasial akhir dengan kondisi sekarang, seperti yang dikutip dari The Independent. Kalimat yang dicetak tebal termasuk kalimat efektif karena A. menggunakan kalimat lugas dan sesuai dengan aturan Puebi, B. menunjukkan kalimat yang logis dan tidak taksa makna, C. menggunakan kata dengan hemat sehingga terkesan efektif, D. menggunakan kata yang memiliki makna yang hampir sama, E. menggunakan bentuk kata yang sejajar yaitu kata berimbuhan me. Jadi jawabannya adalah A. menggunakan kalimat lugas dan sesuai aturan Puebi. Nomor 102. Hari Raya Idul Fitri tahun 2015, 1 Syawal 1436 Hijriah, jatuh pada tanggal 17 Juli 2015.
Pada tahun sebelumnya, 1 Syawal 1435 Hijriah jatuh pada tanggal 28 Juli 2014. Perbedaan jatuhnya 1 Syawal tersebut disebabkan oleh A. 1 tahun kalender Hijriah terdiri atas 365 hari, sedangkan 1 tahun kalender Masehi terdiri atas 354 hari. B. Jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Hijriah lebih banyak 11 hari dibandingkan kalender Masehi. C. Jumlah hari dalam 1 tahun pada kalender Masehi lebih banyak 11 hari dibandingkan dengan kalender Hijriah. Kalender Hijriah dan kalender Masehi memiliki jumlah hari yang sama banyak dalam 1 tahun. Kalender Masehi dibuat berdasarkan rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bumi. Di sini ada pembahasannya. Dalam 1 tahun Masehi ada 365 1/4 hari untuk tahun biasa dan 366 hari untuk tahun kabisat. Selisihnya itu 11/4 hari setiap tahunnya dengan tahun Hijriah. Dalam 1 tahun Hijriah ada 354 hari untuk tahun biasa dan 355 hari untuk tahun kabisat. Jadi dari pernyataan tersebut bahwa jawaban yang benarnya itu adalah C. Jumlah hari dalam 1 tahun kalender Masehi lebih banyak 11 hari dibandingkan kalender Hijriah. Nomor 103. Cermati kutipan teks berikut. Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang terlihat berhubungan dengan membentuk suatu lambang tertentu pada zaman dahulu. Rasi bintang digunakan oleh nenek moyang kita sebagai penunjuk arah. Mempelajari tentang ruang angkasa memang tidak pernah ada habisnya. Akan selalu bermunculan fakta-fakta baru yang membuat kita takjub pada semesta. Ternyata bintang yang ada di langit bergerak secara teratur dan bisa diprediksi. Oleh karena itu, banyak orang zaman dahulu menggunakan rasi bintang untuk penunjuk arah. Berdasarkan struktur teks, kutipan tersebut merupakan bagian dari teks. A. Berita, B. Eksposisi, C. Eksplanasi, D. Tanggapan, dan E. Laporan hasil observasi. Jadi jawabannya adalah B. Eksposisi sesuai dengan pengertiannya. Eksposisi merupakan teks yang digunakan untuk memaparkan segala informasi tertentu kepada pembaca supaya menambah pengetahuan. Jadi jawabannya adalah B. Eksposisi. Nomor 104. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah A. 55, B. 64, C. 48, D. 50, E. 45. Di sini ada pembahasannya, rumus mencari suku ke N barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Diketahui A 12 dan B adalah 2. Duanya itu adalah 14 dikurangi 12. Maka UN N-nya itu adalah 20. Suku ke-20 sama dengan 12 ditambah 20 dikurangi 1 dikali 2. Jadi U20 sama dengan 12 ditambah 38. U20 sama dengan 50. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 105. Dituliskan salah satu KD kelas 4 di SDN 1 Pancasila adalah sebagai berikut. 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Indikator ketercapaian kompetensi atau IPK yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut bagi pembelajaran di kelas 4 SDN 1 Pancasila adalah A. Peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat bunyi,
B. Peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian telinga. C. Peserta didik dapat membuat terompet dari kertas bekas. D. Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sumber bunyi. E. Peserta didik mampu membedakan jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Jadi di sini indikator ketercapaian kompetensi disesuaikan dengan KOK yang unsurnya HOTS, yaitu jawabannya adalah C. Peserta didik dapat membuat terompet dari kertas bekas. Nomor 106. Manda, anak kelas 5 SD, sedang belajar sistem persamaan linear dua variabel. Dia berkali-kali bertanya kepada kakaknya yang sudah duduk di bangku SMA. Oleh kakaknya, ia diminta bertanya pada gurunya. Saat bertanya pada gurunya, ia memperoleh jawaban. Manda, pada saatnya kau akan mampu memahami materi ini. Teori belajar, yang manakah yang membenarkan tindakan yang dilakukan guru? A. Siswa harus banyak praktik seperti yang disampaikan dalam teori belajar Brownlee. B. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. C. Belajar harus sesuai tahapan berpikir kognitifnya sesuai teori Piaget. D. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari dikenali siswa. E. Teori belajar matematika dari Harel bahwa belajar dimulai dari masalah way of thinking dan diakhiri dengan way of understanding. Di sini ada pembahasannya. Anak kelas 5 SD berada pada saat tahap operasional konkret menurut tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Pada tahap ini, anak masih berpikir konkret. Segala sesuatu hal mudah dipahami dengan sesuatu yang bersifat konkret atau menggunakan benda nyata dapat dilihat dan diraba. Implikasinya, anak kelas 5 belum bisa memahami konsep-konsep yang masih abstrak seperti materi sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, jawabannya adalah C. Belajar harus sesuai tahapan berpikir kognitifnya sesuai teori Piaget. Nomor 107. Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru yang menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Pernyataan yang relevan dengan penjelasan umum PP nomor 19 tahun 2017 bahwa guru harus A. mengembangkan penguasaan teknologi pembelajaran, B. memiliki kompetensi yang holistik, C. mempunyai kemampuan mengajar sesuai tuntutan global, D. mengembangkan empati terhadap peserta didik, E. berperan aktif dalam mensukseskan program Wajar 12 tahun. Jadi di sini kata kuncinya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jawabannya adalah A. mengembangkan penguasaan teknologi pembelajaran. Nomor 108. Agar pengembangan diri siswa terakomodasi sesuai dengan bakat, minat, dan terjaminnya hak asasi manusia atau HAM, guru dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang A. sering memenangkan lomba, B. memaksimalkan jumlah layanan, C. sesuai dengan angket pilihan siswa, atau sesuai minat dan bakat siswa mengakomodir hak siswa, D. sesuai dengan ketersediaan anggaran, E. sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Jadi jelas di sini jawabannya adalah C. Sesuai dengan angket pilihan siswa atau sesuai minat dan bakat siswa mengakomodir hak siswa. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 109. Perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. 1. Menyusun perencanaan pembelajaran. 2. Membuat peta konsep materi esensial. 3. Mengelola kelas dan lingkungan belajar. 4. Mengidentifikasi materi ajar yang memicu miskonsepsi. 5. Menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi.
Guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru untuk. Nah, di sini pengertian dari kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Jadi jawabannya adalah C, 1 dan 3 yang termasuk kompetensi pedagogik guru. Kalau nomor 2 itu termasuk ke kompetensi profesional. Nomor 4 juga sama, kompetensi profesional. Dan yang kelima itu termasuk kepada kompetensi sosial. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 110. Salah satu kompetensi dasar di kelas 4 SD yaitu 3.7. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Pak Usman berencana mengajarkan materi tersebut dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya pada indera penglihatan dengan benar. Alat evaluasi yang digunakan Pak Usman untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT peserta didik berupa tes A. Lisan tentang fungsi lensa mata. B. Praktik demonstrasi menirukan demonstrasi Pak Usman di depan kelas. C. Tertulis menyebutkan bagian mata yang diketahui peserta didik. D. Menjodohkan pertanyaan gambar bagian-bagian mata dan jawabannya yang telah disediakan. E. Lisan tentang bagaimana cahaya sampai ke mata manusia ketika mengenakan kacamata Ray-Ban. Jadi di sini jawabannya adalah E. Lisan tentang bagaimana cahaya sampai ke mata manusia ketika mengenakan kacamata Ray-Ban. Nomor 111. Berikut ini ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus tragedi Semanggi. 2. Kasus peristiwa Tanjung Priuk. 3. Kasus perusakan benda milik orang lain. 4. Kasus pembunuhan aktivis buruh bernama Marsina. 5. Kasus penghinaan yang merendahkan hak dan martabat orang lain. 6. Kasus pelanggaran seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang termasuk pelanggaran HAM berat, kecuali. Di sini ada penjelasannya, kalau HAM berat yakni pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, tetapi berbahaya jika tidak segera diatasi atau ditanggulangi. Misalnya kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, dan sebagainya. Jadi jawabannya yang bukan pelanggaran HAM berat yaitu 3, 5, dan 6. Jadi isinya adalah C. Nomor 112. 3 orang siswa yaitu Dani, Imran, dan Farhan mengikuti pemilihan ketua OSIS. Dani mendapatkan suara 3 kali suara Imran, serta Farhan mendapatkan suara 2 kali suara Dani. Jika jumlah suara yang ada adalah 300 suara, banyak suara yang diperoleh Imran adalah A. 30, B. 35, C 40, D 45, dan E 50. Di sini ada pembahasannya cukup jelas. Jadi jawabannya adalah A 30. 113. Anda adalah seorang guru yang sudah mengajar di salah satu SD selama kurang lebih 15 tahun. Dengan adanya kebijakan rotasi, ternyata tempat tugas di SD yang baru berjarak 20 km lebih jauh dari sekolah sebelumnya. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Melaksanakan tugas mengajar secara rutin di tempat yang baru dengan sebaik-baiknya. B. Mengajukan usulan untuk tidak dipindah tugaskan di tempat baru karena jauh dari rumah. C. Mengajukan usulan kepada kepala sekolah untuk mengajar dengan durasi yang lebih singkat.
D. Melaksanakan tugas mengajar di tempat yang baru sambil mencoba negosiasi jam kehadiran. E. Mengajukan usulan kepada kepala sekolah diberi guru pendamping yang dapat membantunya. Jadi ini cukup jelas jawabannya adalah A. Melaksanakan tugas mengajar secara rutin di tempat yang baru dengan sebaik-baiknya. Nomor 114. Anda mendapat tugas mengajar pelajaran tambahan atau les setelah jam sekolah bersama guru lain secara bersama di dua kelas paralel. Suatu hari, teman Anda tidak bisa hadir tanpa memberi kabar. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan kejadiannya kepada kepala sekolah agar mendapat perhatian. B. Meminta siswa kelas 1-nya untuk belajar mandiri sampai waktu pelajaran selesai. C. Melakukan pembelajaran kelas rangkap meskipun secara bergantian. D. Menginformasikan kelas 1-nya bahwa guru yang bersangkutan tidak bisa hadir. E. Kelas yang gurunya tidak hadir dipulangkan awal karena kasihan siswanya. Jadi di sini ya cukup jelas jawabannya adalah C. Melakukan pembelajaran kelas rangkap meskipun secara bergantian. Nomor 115. Ketika menjelaskan suatu konsep, guru kurang memahami adanya data baru, sementara ada siswa yang dapat menyampaikan data baru secara akademik. Oleh karena itu, guru dapat melakukan klarifikasi kepada kelas dengan A. Mendorong semua siswa untuk meniru siswa yang memahami data baru agar dalam belajar tidak hanya mengandalkan apa yang dijelaskan oleh guru. B. Meminta siswa yang memahami data baru menuliskan dalam kertas kerjanya dan diberikan penghargaan atas apa yang telah dipahaminya. C. Meminta kelas belajar dari siswa yang memahami data baru dengan diarahkan untuk berdiskusi sehingga guru tidak perlu melakukan mengklarifikasi data sebelumnya. D. Mengarahkan siswa mengklarifikasi apa yang telah dijelaskannya di kelompok sehingga guru dapat mempelajari terlebih dahulu. E. Memahami kesempatan siswa yang memiliki data baru untuk klarifikasi dan guru menyatakan bahwa kebenaran ilmu itu relatif dan dapat ditemukan siapapun. Jadi pembahasannya adalah opsi E. Memberikan persepsi dan mengakui terhadap penemuan siswanya tanpa merendahkan marwah guru di hadapan siswa yang lainnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 116. Pada suatu ketika seorang guru keliru dalam menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas. Tindakan tepat yang sebaiknya dilakukan oleh guru tersebut adalah A. Meminta siswa untuk mengkritisi penjelasan yang telah disampaikan oleh guru. B. Dengan cara samar-samar berusaha menyampaikan bahwa penjelasannya keliru. C. Menunggu respon siswa sekiranya ada siswa yang mengetahui kekeliruan tersebut. D. Tidak melakukan koreksi demi kewibawaan guru di depan siswa-siswanya di kelas. E. Secara terus terang mengakui adanya kekeliruan itu di depan siswanya dan memperbaikinya. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Secara terus terang mengakui adanya kekeliruan itu di depan siswa dan memperbaikinya. Nomor 117. Kekayaan Indonesia akan rempah-rempah menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Pada mulanya terjadi kontak dagang antara pedagang Eropa dan rakyat Indonesia. Lama-kelamaan, bangsa Eropa mulai berusaha menguasai perdagangan dan berupaya menguasai wilayah Indonesia. Berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia memberi pengaruh besar bagi rakyat Indonesia. Pernyataan di atas masuk dalam kajian metode sejarah, yakni A. Heuristik, B. Kritik internal, C. Kritik eksternal, D. Historiografi, dan E. Interpretasi. Di sini ada pembahasannya. Jadi jawabannya adalah D. Pembahasannya itu histografi. Tahapan yang keempat merupakan historiografi. Historiografi merupakan rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh
bagian menguji dan menganalisis secara kritik rekaman dan peninggalan masa lampau. Di sini sudah jelas ya, jadi jawabannya adalah D, historiografi. Nomor 118. Ketika seorang guru ditugaskan mengajar di suatu daerah, maka secara sosial ia berkewajiban untuk A. mengenalkan siswanya dengan kemajuan daerah lain, B. mempelajari adat istiadat setempat di sekitar sekolah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. C. mencari informasi rumah yang dikontrakan untuk tempat tinggal. D. menghitung perbandingan antara penghasilan dan anggaran belanjanya. E. mengajak anggota keluarga di tempat tugasnya yang baru. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah sosial. Jadi, untuk jawaban yang benarnya adalah yang B, mempelajari adat istiadat setempat di sekitar sekolah. Nomor 119. Penduduk Desa Maju Jaya sebanyak 5.400 orang. 44% diantaranya adalah pekerja swasta. Pegawai negeri 8%, petani 17%, dan polisi 20%. Sisanya adalah pekerja serabutan. Jika data tersebut akan dibuat diagram lingkaran, berapa derajatkah daerah lingkungan untuk pekerja serabutan? Jadi jawabannya di sini adalah yang C, 39,6. Di situ ada pembahasannya cukup jelas ya. Nomor 120. Peristiwa pelanggaran HAM berat yang disebabkan oleh kecemburuan ekonomi dan motif politik dengan memanfaatkan penyakit budaya prasangka, pengkambing hitaman, dan rasisme adalah A. Peristiwa Tanjung Priuk, B. Peristiwa pembunuhan Munir, C. Peristiwa demo mahasiswa Papua, D. Peristiwa kerusuhan 13-15 Mei tahun 1998, E. Peristiwa daerah operasi militer di Aceh. Di sini ada pembahasannya. Bentuk pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua. Satu, pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lainnya. Dua, pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, tetapi berbahaya jika tidak segera diatasi atau ditanggulangi, misalnya kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, dan sebagainya. Jadi untuk jawaban nomor 120, peristiwa pelanggaran HAM berat yaitu yang D, peristiwa kerusuhan 13-15 Mei tahun 1998.